Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Fikri Pradana. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2018. Sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Cellular Network Planning Case Study. Sebelumnya izinkan saya share bahan-bahan materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Oke, baik. Sebelum saya beralih lebih lanjut, saya harap teman-teman bisa menyimak ya dengan baik terkait materi ini. Oke, seperti yang teman-teman lihat bahwa judul materi ini adalah Cellular Network Planning Case Study atau 3G System Design, yang mana saya sendiri adalah Iqbal Fikri Pradana yang akan menjelaskan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelum lebih jauh kita mengenal dulu nih 3 kondisi dari 3G untuk planning-nya. Yang pertama itu adalah koeksistensi dan kerjasama antara 2G dan juga 3G untuk operator lama. Lalu di kondisi yang selanjutnya itu layanan bitrate-nya itu tinggi dan membutuhkan pengetahuan tentang metode peningkatan kapasitas. Adapun kondisi yang ketiga itu perencanaan jaringannya tidak hanya bergantung pada cakupan, tetapi juga memuat pada perencanaan yang matang gitu. Dan keempat, di sini terlihat bahwa kondisi sekarang itu ketidakpastian pertumbuhan lalu lintas atau traffic-nya itu adalah suatu kebutuhan di masa depan gitu, yang artinya ini adalah kendala nyata yang kita hadapi. Maka kondisi terakhir yang menjadi planning dari 3G adalah kendala lingkungan untuk operator baru. Nah, ada 5 objek dari sebuah 3G planning. Itu yang pertama ada traffic forecasting, ada coverage, cost, quality, dan capacity. Nah, hal ini menjadi bagian atau objek penting dari sebuah planning untuk membangun sistem 3G design gitu. Nah, mungkin kita akan lebih jauh membahas soal traffic forecasting ya. Tapi sebelum itu kita akan mengenal dulu antara bisnis di dalam telekomunikasi sendiri. Ada yang namanya bisnis plan, yang mana role modelnya adalah dari marketing model, dia lanjut ke engineering model dan juga ke finance model, yang mana ketiga hal ini itu saling berkaitan gitu dan saling berkesinambungan. Next-nya dalam marketing model ini kita bisa melihat bahwa ada struktur perancangan bahwa marketing model itu dimulai ketika engineering model itu membangun sebuah network dan juga capex forecast kan. Lalu ada marketnya dan yang ketiga ada operasional dan juga distribusi gitu. Yang ketiga tadi itu nantinya akan dikombinasikan menjadi sebuah business planning gitu. Nah, business planning ini adalah bentuk modelnya. Lalu dari situ kita bisa menemukan mana yang menjadi profit, mana loss-nya, balance-nya di mana, terus sama cash flow-nya itu seperti apa gitu. Ketiga hal itu dikombinasikan menjadi free cash flow in nominal local currency, yang artinya operasi ini akan berjalan sesuai flow dan juga less capital yang berjalan di dalamnya gitu. Nah, setelah kita mengenal marketing model dari business plan tadi, tentunya kita pasti akan mengenal yang namanya finance model. Nah, di finance model ini ada 2 goals dalam finance model. Yang pertama itu adalah revenue forecast, yang kedua itu adalah traffic forecast. Nah, dalam finance model ini udah menjadi bentuk umum ya untuk finance model di telekomunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi telekomunikasi. Ada 2 hal penting di dalam implementasinya. Yang pertama itu adalah regulasi, yang kedua itu adalah situasi pasar. Dan di dalam regulasi situasi pasar itu dia mempengaruhi ketiga hal. Yang pertama, harus bisa memprediksi gross income atau pendapatan kasar. Yang kedua, harus bisa melakukan pengenalan kepada kompetitor. Yang ketiga,
keputusan cakupan geografis, mana yang mau diambil untuk membentuk sebuah implementasi telekomunikasi. Seorang yang handal harus mempunyai 3 hal ini untuk membangun atau mengimplementasikan telekomunikasi, bagi engineer ya. Dan, ngomongin soal engineer, kita tentunya perlu tahu dong peran engineer di telekomunikasi itu apa. Nah, hal paling basic banget dan menjadi hal yang paling, sering kita temui adalah, setelah kita seorang engineer itu menerima laporan dan juga analisa, kita itu, meneliti gitu atau, bagaimana sebuah jaringan itu dapat diciptakan lewat sisi kapasitasnya, kualitas, dan juga biaya yang, seefisien mungkin gitu. Nah, dalam mencapai hal tersebut, tentunya apa sih yang harus dilakukan gitu. Yang pertama, kita memulai sketsa perencanaannya. Kedua, kita menentukan jumlah panel RF-nya itu berapa. Dan ketiga, perencanaan telekomunikasi untuk menyerap pelanggan baru. Jadi ini adalah sebuah nilai jual agar, para pengguna itu mau nanti makainya. Terus yang keempat maksud saya, itu adalah studi problem intervensi, dan yang kelima itu adalah studi, pengenalan probabilitas soal blocking. Dengan kelima hal ini tentunya, peran engineer telekomunikasi itu sangat, kuat ya nantinya. Next-nya adalah, kita bicara soal goals dari yang, kita bicarakan sebelumnya. Ada 3 goals. Yang pertama itu adalah kapasitas, coverage, dan juga quality. Ini adalah bagian dari object, of planning dari 3G design. Bicara soal kapasitas, tentunya kita akan melihat, analisa statistik. Bicara soal coverage, kita akan melihat link budgeting-nya tuh berapa sih, sama power planning-nya tuh berapa. Nah, di situ itu akan masuk tuh sebuah sistem sama blank spot. Nah, dari kapasitas, coverage, lalu apa sih selanjutnya? Kualitas tentunya. Ini menjadi nilai, lebih di dalam, object planning. Tentunya ada layanan. Layanan itu kan berupa suara dan data, lalu ada, eee rekonfigurasi, ada pilihan komponen dan frekuensi planning. Nah, dengan hal tersebut, perencanaan jaringan dimulai dari alokasi lebar pita frekuensi yang diberikan pemerintah kepada suatu operator. Dengan alokasi lebar pita frekuensi inilah yang digunakan oleh operator untuk memberikan layanan komunikasi dengan kualitas komunikasi yang sebaik-baiknya untuk sebanyak-banyaknya terhadap user. Dengan begitu, pelayanan dan tujuan serta planningnya itu berjalan dengan matang. Nah, tentunya di dalam jaringan telekomunikasi itu ada yang namanya sel. Sel itu adalah bagian terkecil dari unit, pembentuk jaringan. Nah, ini adalah diagram alir dari, perencanaan sel, yang mana seperti yang dijelaskan di tujuan sebelumnya bahwa ada kapasitas, kualitas, dan juga coverage. Selanjutnya kita bicara soal traffic forecasting. Nah, Eee, seperti namanya, traffic forecasting itu adalah peramalan, traffic atau lalu lintas jaringan. Kita harus tahu nih, sebagai seorang engineer kita harus bisa memprediksi bagaimana sih sebuah jaringan itu dapat dibangun gitu. Nah, dengan hal tersebut, kita dapat menentukan data traffic dari model pemasaran untuk mendorong jaringan dimensi. Kenapa demikian? Karena model tersebut itu digunakan untuk, perencanaan bisnis, dan itu sangat, adalah sebuah skenario yang bagus gitu. Lalu dampaknya apa sih? Nah, dampaknya bervariasi, misalnya tarifnya itu pasti beda kan, dalam dalam hitungan, per desain gitu. Lalu model rekayasanya juga berjalan sepenuhnya itu sesuai yang direncanakan gitu, dan ini menjadi skenario untuk membangun sebuah bisnis. Nah, di sebelah kanan ada, salah satu contoh grafik dari traffic forecasting. Lalu, di dalam traffic forecasting sendiri, kita memiliki, scope untuk 3G engineer. Ada bentuk model dan dimensinya. Yang pertama itu adalah radio network, yang kedua adalah core network dan connect, dan yang ketiga adalah server network. Ini adalah 3 model, di dalam scope 3G engineer. Lalu yang, selanjutnya adalah engineer model. Nah, di engineer model ini kita menggunakan radio link budget atau biasa disingkat WCDMA. Nah, dalam WCDMA ini, dibagi menjadi 3, bagian. Yang pertama adalah interference margin. Kenapa sih interference margin itu? Nah, interference margin itu diperlukan karena beban, si traffic atau sel traffic itu semakin banyak pemuat yang diizinkan atau yang digunakan gitu. Nah, semakin besar marginnya, intervensi yang dibutuhkan dalam, uplink-nya itu akan, semakin
cakupannya tuh semakin kecil dan itu adalah, hal yang bagus gitu. Nah, dengan begitu, nilai tipikal dari margin intervensinya adalah 1 sampai dengan 3 desibel. Nah, sesuai dengan 20 sampai 50% dari, pemuatan selnya. Lalu yang kedua, ada fast vending margin atau biasa dikenal sebagai power control headroom. Nah, ini tuh merupakan ruangan kepala yang diperlukan dalam, daya MS atau TX. Nah, kenapa sih diperlukan? Karena untuk mempertahankan loop-nya yang memadai kontrol daya daya sendiri gitu, agar dapat efektif mengkomperansi vending. Nah, biasanya tuh dia mempunyai nilai kas di rentan 2 sampai 5 desibel untuk MS-nya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu ada soft handover gain, yang artinya si sen si si soft handover ini memberikan keuntungan keragaman makro tambah terhadap vending-nya, yang artinya dia mengurangi EB dan juga NO-nya. Dengan begitu, keuntungannya adalah, dapat diasumsikan dengan nilai di 2 dan juga 3 desibel gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman dan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.